pelestarian lingkungan hidup kita yang tentu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Sebab itu, sekali lagi, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Kita ikuti dengan baik apa yang akan dibawakan oleh tim APP Sumpah Manado, dan disilahkan memaparkan semua dengan baik. Terima kasih. Pastor Vika yang kami hormati, Pastores ketika pemohon, dan teman-teman utusan paroki-paroki ketika pemohon yang kami hormati. Yang pasti waktu ini akan panjang, dan setelah diskusi akan ada presentasi kelompok. Penekanannya ada pada animasi. Jadi kita mau buat hal yang konkret sehingga ada pertemuan kelompok, mungkin berparoki lebih baik, karena nanti di sana Anda semua akan bicarakan untuk melakukan langkah-langkah bagaimana mengisi APP kita, tapi juga untuk kehidupan selanjutnya, karena APP ini bukan sekedar masa prapaskah saja saya kira. Sehingga lebih banyak akan pada soal animasi, dan kerjaan hasil Anda saya kira akan berguna untuk paroki Anda semua. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan lagi sekali lagi tentang tema kita. Jadi kita punya tema APP, aksi puasa pembangunan, itu pulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Ini intinya. Tapi kalau kita lihat, maka kita ingat tema besar dari 2020 sampai 2022 itu memang poin atau penekanannya, fokusnya ada pada pemberdayaan ekonomi. Jadi melindungi dan mengelola sumber hak hidup ekonomi masyarakat. Ada 3 poin sangat penting. Ini bermartabat, berbela rasa, dan berkelanjutan. Sebagai aksi nyata pengembangan ekonomi umat, jadi intinya pemberdayaan. Jadi mestinya tahun 2022 mestinya ini ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan tema besar 3 tahun yang ditentukan, saya kira juga secara nasional. Tetapi kita punya masa khusus, kondisi khusus, itulah pandemi, dan karena itu tema ini mau dimodifikasi sedikit saja, karena pandemi ini memang bicara membuat kita sadar, membuka mata kita tentang alam semesta. Apalagi kalau kita ingat Laudato Si dari Paus Fransiskus, itu bumi ini adalah rumah kita yang ternyata bukan cuma manusia yang sakit-sakit, ternyata bumi juga sakit. Ada bumi yang sehat, ada bumi yang sakit, ada manusia yang sehat, ada yang sakit. Ini kurang realitas, dan karena itu ini dirumuskan kembali dengan ini, bumi sehat, manusia sejahtera. Kita pulihkan kehidupan, dan karena itu tema kita untuk Keuskupan Manado dihubungkan juga dengan tema bulan kitab suci nasional lalu, sehingga Yesus sebagai sahabat seperjalanan. Dan karena itu Keuskupan Manado merumuskan seperti ini, sahabat seperjalanan untuk memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Tuhan meminta manusia untuk memberi nama kepada ciptaannya. Dan perhatikan, memberi nama sebenarnya itu tanda dari kuasa. Ini juga sama ketika Tuhan meminta kita menamai itu tumbuh-tumbuhan isi dari semesta, maka Tuhan sebenarnya baik hati sekali menyerahkan kepada kita itu bumi dan isinya pada otoritas kita sebagai wakil dari Tuhan. Sehingga tujuan APP kita itu jelas, pulihkan, selamatkan bumi. Tetapi ini unsurnya tentu ada 2, bumi sehat, manusianya sejahtera. Ada transformasi, ada pertobatan secara nyata dengan membangun. Kalau kita ingat, maka kita mesti mulai dari keluarga kita, kemudian rumah bumi kita, rumah tinggal kita, itu Laudato Si. Kemudian rumah sosial ini menyangkut relasi sosial antar manusia, antar kelompok yang berbeda, sehingga kita perlu membangun komunitas yang inklusif. Dan kemudian rumah kita bersama sebenarnya gabungan dari ketiga poin di atas.
Saya ingat surat kedua Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, dia bicara tentang pelbagai buah atau karisma dari Roh Kudus. Ada karisma bernubuat, mengajar dan seterusnya sampai karisma berbahasa lidah. Tapi Paulus dia tegaskan satu hal, segala karisma dari Roh Kudus akan lenyap, cuma satu yang tidak akan lenyap, love will prevail. Itu kasih tidak berkesudahan. Ini memang sesuai dengan Mazmur, kasih Tuhan kekal abadi, kasih setianya, mari kita puji namanya. Tetapi dalam kerangka transformasi pertobatan, kemudian kita membangun paroki tangguh bencana sudah dimulai banyak di keuskupan ini. Kemudian komunitas ekologis, kita bangun rumah, juga kita punya lingkungan, kita punya tanah, kita punya kebun. Surat puasa dari Bapak Uskup itu dia bilang soal bapacol, batanang dengan bapane. Paling penting, dan saya mau katakan itu juga dihubungkan dengan tema kita tahun ini. Pendalaman iman dan pertobatan ini bagian pertama yang selalu kita buat. Dan itu ada hubungannya dengan Tuhan, ada hubungannya dengan sesama, ada hubungannya dengan lingkungan. Jadi pendalaman iman dan pertobatan, kita mengusahakan suatu langit dan bumi yang baru dan manusia baru dalam Kristus, seperti dikatakan dalam kitab Wahyu. Bumi yang sakit, manusia yang jerit, kita usahakan jadi sehat dan sejahtera. Bahkan jadi bumi baru dan manusia baru dalam Kristus. Dengan Tuhan kita harus selalu kuat, dan ini adalah sarana sakramen-sakramen yang selalu senantiasa menolong kita untuk jadi baru di hadapan Tuhan dan sesama. Ada devosi, ada latihan rohani yang banyak kali kita buat dan sudah menjadi tradisi ratusan tahun gereja yang jadi pilar hidup rohani kita bersama. Baik, kita lanjut. Saya serahkan kepada Mas Mentris untuk mengantar kita dalam sebagai pendahuluan untuk proses kita bersama animasi. Kekuatan-kekuatan apa yang di paroki itu orang tahu. Yang tahu itulah pengurus-pengurus yang ada di paroki. Nah, itu sebenarnya yang ada. Orang cuma ambil setengah jam, sesudah itu jadi sisa kamu semua menemukan kekuatan-kekuatan apa di dalam paroki, dan itulah yang mendiskusikan. Hal apa yang terlalu mencari? Yaitu yang satu dalam hal iman. Selama 40 hari itu terlalu bikin apa? Oh, jalan salib. So bagus tuh jalan salib atau belum? Oh, ternyata jalan salib itu cuma 40 orang yang jadi iko. Bagaimana supaya jadi 50% iko? Itu maksudnya. Sudah. Oh, kalau begitu di tiap wilayah rohani program, tiap wilayah sekurang-kurangnya satu keluarga, satu wakil iko jalan salib. Yang begini-begini. Sudah, mengerti ya? Itu yang mau dibicarakan di kelompok sebentar. Jadi cari apa yang mau dibikin, bagaimana cara mencapai itu. Di bidang iman, baru di bidang solidaritas dengan sesama. Apa yang terlalu bikin? Terapi APP, toh? Itu kan lebih langsung terapi APP, pantang puasa untuk buat sesuatu bagi teman, bagi orang lain, bagi saudara dan lain-lain. Oke, terapi APP sebagus, dapat 40 juta. Masih bolehkah dia tambah atau enggak? Ah, boleh. Bagaimana dia bicara? Kita ini tahu, orang dari sana, dari posko, mereka cuma pikir di belakang meja. Mari yang ada kan di lapangan, praktek. Nah, itu yang orang mau animasi supaya ditemukan kekuatan itu apresiatif inquiry, kekuatan-kekuatan apa yang perlu dikembangkan lagi supaya jadi maksimal. Bapak-bapak yang merokok, masih kurang DP rokok itu. DP doi yang simpang di Mopoji, tidak mau jadi itu. Tunggu nanti Jumat Agung, tidak mau jadi. Langsung. Sudah mengerti ya? Coba kamu lihat, akan jadi berlipat ganda. Karena banyak sekali orang doi masuk di mana-mana. Sudah?
Dan terima kasih untuk kita semua para peserta yang sudah hadir pada kesempatan ini. Syukur sehat-sehat semua. Ayo memulihkan kehidupan. Sayang sekali Tuhan sudah kasih benih-benih kehidupan yang luar biasa untuk kita semua kalau kita tidak berpartisipasi di dalamnya. Jangan ketinggalan, mari pulihkan kehidupan. Bumi sehat, manusia sejahtera. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada tim Puspa Kusuma Keuskupan Manado yang sudah mendampingi kami untuk pelaksanaan animasi APP tahun 2022 untuk Kevikepan Tomohon dan bahkan teristimewa juga untuk umat di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasen. Terima kasih. Saya sebagai katekis di Paroki Kakaskasen sungguh sangat senang dan bangga ketika ada kegiatan seperti ini di mana kami para katekis itu diberdayakan dan diberikan pemahaman tentang animasi APP atau aksi puasa pembangunan di tahun 2022 ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya para katekis, juga pimpinan umat yang ada, memberikan pencerahan tentang bagaimana mensosialisasikan tema aksi puasa pembangunan 2022. Semoga segala program yang ada bisa terrealisasi dengan baik dan semua yang melaksanakan penuh semangat. Terima kasih atas penerimaan untuk kami dari tim Puspa Kusuma untuk mengadakan animasi APP 2022. Animasi APP sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih atas partisipasi aktif dari semua peserta dan semoga apa yang dihasilkan lewat APP ini akan sungguh menjadi realita dalam kehidupan beragama per paroki kita. Terima kasih, sampai jumpa.